Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nuradijah, NIM 2020502070, kelas 25 DUN PIC, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Mata kuliah Pengantar Psikoterapi, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi positif. Terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku, dan yang kedua yaitu unsur-unsur terapi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi, dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Para ahli psikologi positif berpendapat bahwa hidup manusia akan lebih bermakna jika sisi positifnya bisa dikembangkan secara maksimal. Sisi positif itu adalah emosi yang positif dan bersifat kepribadian yang bijaksana serta pandai bersyukur. Yang selanjutnya, kedua aspek ini akan membantu dalam pengembangan kepribadian. Psikologi positif melengkapi tanpa bermaksud untuk menggantikan atau mengabaikan bidang psikologi tradisional. Dengan menekankan studi tentang perkembangan manusia yang positif, bidang ini membantu menyeimbangkan pendekatan lain yang berfokus pada ketidakteraturan dan yang mungkin hanya menghasilkan pemahaman yang terbatas. Psikologi positif juga memberikan penekanan yang signifikan pada pengembangan harga diri dan cita diri yang positif. Meskipun psikologi positif dengan arahan yang kurang humanis cenderung tidak terlalu fokus pada topik tersebut. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Terdapat munculnya gangguan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yang timbul hanya kesedihan dan trauma bagi seluruh penduduk dunia. Munculnya berbagai penyakit mental seperti depresi, stres, trauma, dan lain-lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak peran sosiologi hanya berfokus pada upaya penyembuhan penyakit tersebut, yang selanjutnya disebut dengan DSM. Model ilmu psikologi yang berkembang justru melupakan kedua tujuan lain yang hanya berfokus pada upaya penyembuhan penyakit mental. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Psikologi positif mencoba melakukan intervensi psikologi yang menimbulkan sikap positif terhadap pengalaman subjektif seseorang, ciri-ciri individu dalam peristiwa kehidupan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pemikiran patologis yang mungkin muncul dalam pola pikir putus asa dan pengembangan rasa optimis terhadap kehidupan. Psikologi positif berusaha untuk mendorong penerimaan masa lalu seseorang, kegembiraan dan optimisme tentang pengalaman masa depan seseorang, dan rasa kepuasan dan kesejahteraan di saat ini. Ketiga yaitu peran terapi. Peran positif bagi kehidupan seseorang. Setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan matang, psikologi positif diperlukan dalam motivasi diri dan menghadapi berbagai stresor kehidupan. Tentunya tidak harus menunggu ketidakindividuan telah mengalami musibah ataupun stres. Materi yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Yang pertama yaitu alihkan fokus dari hal negatif ke hal positif. Misalnya, tiap malam cobalah untuk mengingat
kejadian-kejadian hal itu, pikirkan tentang pilihan bagus yang kamu buat, hal-hal yang keren yang terjadi dan sebagaimananya. Intinya, kamu memiliki peran negatif, alihkan ke hal yang positif. Kedua, menyeimbangkan antara yang positif dengan negatif. Misalnya, para eksekutif bisnis umumnya menyampaikan pujian dan kritik ketika mengevaluasi kinerja karyawan sehingga karyawan dapat berkembang. Ketiga, yaitu bangun strategi untuk memelihara harapan, misalnya dengan memecah sebuah masalah besar dalam komponen-komponen kecil yang dapat ditangani satu persatu. Baiklah, materi yang saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.